Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Bacaan putusan itu digelar usai MK melaksanakan serangkaian sidang untuk mendengar gugatan pemeriksaan saksi dan ahli hingga meminta keterangan dari 4 menteri. Berikut perjalanan sengketa Pilpres 2024 yang kami kutip dari detik.com. Kita akan lihat dulu pemirsa bagaimana untuk mengawali sengketa Pilpres ternyata harus diajukan oleh pihak pemohon yaitu kubu 01 Anies Mohaimin dan juga kubu 03 Ganjar Mahfud. Kita awali dulu dari hari atau tanggal 27 Maret 2024. Yang pertama mengajukan adalah Anies Caimin melalui Bambang Wijoyanto. Dibacakan dalam sidang sengketa Pilpres pengajuannya oleh BW Bambang Wijoyanto dari tim Anies Mohaimin. Siang harinya mereka yaitu Ganjar Mahfud juga membacakan gugatan dari sengketa Pilpres ya. Mereka ini menolak hasil penetapan dari KPU. Ia menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres karena suaranya yang paling besar di antara pemohon ini ya. Dan juga meminta KPU untuk melakukan pemilu ulang dan juga mendiskualifikasi dari Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024. Itu permohonan yang diajukan beberapanya ya. Kemudian meminta MK batalkan keputusan KPU terkait hasil Pilpres 2024. Ini poin utamanya. Mereka meminta agar pemilu ulang dan membatalkan hasil dari Pilpres 2024 yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku dari penyelenggara pemilu. Kita akan bergeser ke tanggal berikutnya, sejarah dari perjalanan sengketa Pilpres ini. Ternyata pada 28 Maret ya 2024 ada jawaban dari pihak KPU terhadap gugatan Anies Caimin dan Ganjar Mahfud, di mana KPU menilai bahwa permohonan dari Anies Caimin soal tidak terpenuhinya syarat pasangan Prabowo Gibran merupakan hal yang aneh. Ini klaim dari KPU ya. Kemudian KPU juga mengatakan tegas Anies Caimin tidak pernah ajukan pembatalan saat penetapan Gibran sebagai cawapres. Ini telat menurut KPU. Kenapa baru 3 bulan setelah penetapan baru yaitu di sengketa Pilpres diajukan gugatan ya Gibran masuk sebagai cawapres. Harusnya saat penetapan KPU Gibran harus diajukan permohonan pembatalannya oleh Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud. Kemudian KPU juga mengklaim tim hukum Ganjar Mahfud ini yang menganggap suara 02 di semua daerah maupun luar negeri adalah 0. Dan KPU mengatakan bahwa klaim dari Ganjar Mahfud tersebut tidaklah harus diikuti karena tidak sesuai dengan peraturan MK nomor 4 tahun 2003 dan harus mengikuti ya hasil dari hitung dari KPU yaitu tidak ada angka 0 di 38 provinsi maupun luar negeri untuk Prabowo Gibran. Kita akan bergeser dari tanggal 27, dari tanggal 28, jawaban dari KPU. Juga ada jawaban dari pihak Prabowo Gibran yang meminta agar gugatan 01 dan 03 dibatalkan atau ditolak oleh MK. Ada jawaban dari 02 ya, agar MK ini menolak gugatan dari 01 dan juga 03. Kemudian tim Prabowo juga meminta hasil suara pemilu yang telah ditetapkan segera diresmikan karena sudah sesuai dengan aturan begitu klaim dari 02. Kita akan bergeser, ternyata pemirsa ada jawaban dari KPU, ada jawaban dari Prabowo Gibran, dan kita lihat ada juga saksi yang dihadirkan dalam persidangan di tanggal 1 April, 2 April, 3 April, masing-masing menghadirkan saksi. Untuk Anies Caimin 18 orang, untuk Ganjar Mahfud hadirkan 13 orang saksi dan ahlinya ya. Kemudian KPU juga hadirkan 3 ahli dan saksi. Kemudian dari Bawaslu juga 9 orang ahli dan saksi. Anda melihat foto 4 ini ya, ini yang menjadi perhatian publik. 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma'ruf dihadirkan terkait dengan penyaluran dana bantuan sosial. Dan juga tidak lupa Prabowo Gibran juga menghadirkan 14 orang saksi ya dan ahli. Sementara 4 menteri ini bersaksi di tanggal 5 April 2024. Ini mereka menjelaskan bagaimana skema dari penyaluran bansos, asal muasal dananya, dan bagaimana skema pembagiannya di lapangan sudah dijawab
oleh masing-masing orang ini di Mahkamah Konstitusi. Kita akan lihat juga perjalanan berikutnya, tidak hanya saksi ahli, juga ada kesimpulan yang akan dibacakan atau dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi dari 4 pihak, yaitu dari Anies Mohaimin, Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran juga menghadirkan kesimpulan termasuk dari Komisi Pemilihan Umum. Sudah diberikan ya ke MK pada minggu lalu, dan juga di tengah-tengah kesimpulan atau setelah kesimpulan juga timbul amicus curiae gitu ya. Kemudian timbul di tengah-tengah ini amicus curiae yang diajukan oleh sejumlah pihak, tapi yang diterima, yang dipilah-pilah oleh MK hanya 14 amicus curiae yang dipertimbangkan begitu ya, dan akan dibawa ke RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim MK. Oleh karena itu hingga hari ini, hari Minggu juga ada pertimbangan hakim terkait amicus curiae. Apakah nanti dibacakan dalam sidang putusan sengketa Pilpres pada hari Senin, tanggal 22 April, ini belum bisa dijelaskan ke publik ya, positif atau tidak akan dibacakan, tergantung dari kewenangan 8 hakim. Ini yang paling klimaks ya, kita tunggu-tunggu esok hari atau tanggal 22 April 2024, apakah MK menolak atau mengabulkan dari permohonan Anies maupun Ganjar. Kita akan tunggu bersama esok hari atau hari Senin 22 April 2024.